Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Iya, dengar. Iya, sudah, Pak. Oh iya, sudah masuk, tapi suara tidak terdengar. Oh iya, sudah. Suara saya sudah terdengar. Baik, kita mulai saja dulu. Sambutan dari Ibu Kepala SD Islam Al-Ma'arif 02 Singosari dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Guru Ernawati. Untuk Ibu Guru kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa suara saya sudah bisa didengarkan? Sampun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wali kelas 5 yang diwakili oleh Ibu Haja Maftuha, Proktor sekolah Bapak Zainal Arifin, dan juga segenap Bapak Ibu wali murid kelas 5 SD Islam Al-Ma'arif 2. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terkait dengan pelaksanaan ANBK atau AKM yang akan diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah, maka sekolah memandang perlu untuk menyampaikan informasi terkait hal tersebut kepada Bapak Ibu wali murid kelas 5 yang merupakan peserta dari AKM. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah dalam hal ini pemerintah melalui Kemdikbud menyampaikan tentang visi dari pendidikan nasional supaya kita tahu bersama visi dari pendidikan nasional antara mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Dan ini yang dimaksudkan oleh pemerintah melalui kurikulum baru, kurikulum merdeka yang sedang diterapkan pada saat ini adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah sedikit mendengar penjelasan terkait kurikulum yang baru ini, yang mana profil pelajar Pancasila itu adalah terbentuknya insan atau manusia Indonesia yang bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian kreatif, bergotong royong. Itu adalah tujuan dari pemerintah. Terus, Pak. Nah, kemudian program dari pemerintah ada 19 program yang terangkum dalam kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh pemerintah. Bapak Ibu bisa melihat pada layar, itu sudah bisa dibaca, ada 19 program. Yang mana yang pertama yang ingin kami tekankan di sini adalah yang terkait dengan ANBK atau AKM, yaitu penggantian UN. Di mana UN ini sudah diganti oleh pemerintah, jadi tidak dilaksanakan dengan untuk menilai satu persatu siswa. Tetapi pemerintah lebih ingin menilai per lembaga atau persatuan pendidikan. Terus Bang, lanjutnya.
Nah, kemudian terkait dengan kurikulum merdeka, sebelum saya lanjutkan tentang ANPK, bahwa ciri khas dari kurikulum merdeka di sini adalah satuan pendidikan lebih berpihak kepada siswa. Jadi siswa menjadi tolok ukur utama daripada kurikulum. Kemudian satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi. Kemudian satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Dan hasil belajar murid harus terus mengalami peningkatan, terutama dalam kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Sebentar, Bapak Ibu. Lanjutannya baik, terkait dengan AKM yang sudah saya sampaikan tadi, mulai tahun 2020 itu adalah menjadi tahun terakhir peserta didik di tanah air melakukan ujian nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk mengganti format ujian tersebut dengan asesmen kompetensi minimum. Apa itu AKM? Dari penjelasan Menteri Pendidikan bahwa penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Berikutnya. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan dunia agar dapat berkontribusi secara produktif dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan dengan warga negara Indonesia dan dunia. Jadi 2 hal ini adalah hal pokok yang akan diujikan dalam AKM. Nah, berikutnya, ini mungkin yang agak esensi dari penjelasan kita pada hari ini. AKM adalah sistem yang akan menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. AKM dirancang untuk mengukur capaian prestasi didik atau siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu, sekarang ujian nasional itu sudah digantikan dengan AKM. Kalau ujian nasional itu yang dinilai adalah siswanya, nilai per siswa. Tetapi untuk AKM ini yang dinilai adalah lembaga, sekolahnya yang dinilai. Setidaknya ada 3 instrumen penilaian dari ANPK adalah sebagai bagian dari evaluasi pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada 3 instrumen penilaian dari ANPK sebagai bagian dari evaluasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian, ANPK adalah penilaian yang fokus melakukan tindakan evaluasi input, proses, dan output pembelajaran melalui serangkaian tahapan tertentu. Jadi ANPK itu adalah kumpulan dari beberapa hal. Yang pertama itu sudah saya jelaskan tadi, AKM, yang akan
dinilai itu adalah lembaga. Jadi lembaga itu dinilai melalui siapa? Melalui siswa. Nah, nanti akan saya lanjutkan ini. Berikutnya, penjelasan tambahan tentang ini nanti, siswa akan dipilih secara acak oleh sistem. Yang menentukan itu sistem komputerisasi oleh pemerintah langsung dan bukan oleh sekolah. Sekolah tidak berhak untuk memilih. Yang memilih adalah sistem komputer dari pemerintah langsung. Sekolah hanya mengusulkan nama, semua siswa kelas 5 itu diusulkan untuk menjadi peserta AKM. Tetapi sistem yang mengacak memilih 35 siswa secara acak. Kalau misalnya Bapak Ibu, kalau kita boleh memilih sendiri, maka ngapunten, mungkin kita akan memilih siswa-siswa yang siap dalam hal ini secara akademik baik, istilahnya seperti itu. Karena ini adalah yang memilih bukan kita, sistem, jadi apa yang dipilihkan itu ya itu yang kita terima, itu yang kita garap nanti atau yang kita siapkan. Karena itu adalah mencerminkan secara umum gambaran dari sekolah, kemampuan peserta itu bagaimana, yaitu bukan berarti yang pinter-pinter saja itu yang yang akan mendapatkan giliran menjadi peserta, ataupun yang tidak bisa saja misalnya, tidak seperti itu, tapi secara acak. Jadi dari segi kemampuan ada yang di atas rata-rata, ada yang sedang, ada yang di bawah. Nah, itu sistem semua, jadi kita tidak ikut menentukan seperti itu. Siswa yang terpilih secara otomatis akan menjadi peserta AN. Kemudian, hasil AN tidak memiliki konsekuensi terhadap peserta didik yang terpilih menjadi peserta AN. Jadi ini nanti tidak akan muncul nama. Si A nilainya berapa, si B berapa, tidak seperti itu nanti. Nanti akan tertuang dalam yang disebut rapor pendidikan, rapor sekolah. Rapornya SDI bagaimana? Itu tolak ukurnya dari yang diwakili oleh 35 orang itu. Makanya kita juga sedikit agak dak-dikduk ya istilahnya Bapak Ibu, karena anak-anak yang terpilih ini juga belum tentu semuanya siap gitu loh. Jadi ya itu tadi, kalau boleh memilih mungkin kami akan memilih siswa yang siap saja sebetulnya. Tapi karena ini sekali lagi sistem yang menentukan, yang mengacak, maka kita tidak bisa memilih. Saya sebagai kepala sekolah juga tidak bisa memilih, Pak Zainal sebagai proktor juga tidak bisa, wali kelas juga tidak bisa memilih. Jadi semua adalah sistem yang menentukan. Nah, kemudian hasil AN hanya akan menampilkan skor pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah dan bukan merupakan skor atau hasil nilai individu. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Peserta didik yang menjadi peserta AN akan diberikan jam tambahan khusus. Nah, terkait ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi jangan menimbulkan istilahnya mungkin ada pemikiran yang lain, misalnya kenapa kok anak saya tidak terpilih seperti itu. Sekali lagi mohon maaf, sekolah mohon maaf, sekali lagi tidak ada maksud untuk memilih. Mungkin Bapak Ibu bisa juga bertanya dengan sekolah yang lain sama seperti itu. Jadi tidak bisa memilih, karena semuanya adalah langsung dari pusat yang menentukan. Nama itu juga baru kemarin kita terima, ada 35 orang siswa itu yang terpilih nanti. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti misalnya Bapak Ibu ngapunten, karena sekarang adalah musimnya media sosial, jangan sampai ketidaknyamanan atau ketidakpuasan itu nanti dituangkan dalam media sosial, sehingga akan menjadi salah paham. Jadi ini kita sikapi bersama dengan bijak, kita terima dengan legowo, kita doakan semoga teman-teman yang terpilih akan bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sekolah juga akan berusaha mempersiapkan melalui wali kelas, akan berusaha memberikan tambahan les ya kepada mereka. Jadi akan disiapkan dengan diberikan jam tambahan khusus. Bapak Ibu juga jangan begini, kok yang disiapkan yang hanya peserta saja. Ya, untuk sementara ini fokus kita ke peserta karena pelaksanaan juga bulan Oktober ini, jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, pembelajaran tambahan insya Allah akan dimulai nanti pada hari Senin tanggal 12 September sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh guru kelas nanti. Nah, kemudian bimbingan khusus AN mulai tanggal 12 September 2022, simulasi AN tanggal 3 sampai 6 Oktober, gladi bersih 17 sampai 20 Oktober, dan pelaksanaan AN nanti 24 sampai 27 Oktober. Terus terang Bapak Ibu, kita juga masih mengikuti regulasi atau program dari pemerintah ini juga masih
istilahnya masih baru ya, dan kita masih baru melaksanakan AKM ini baru tahun kemarin, dan ini terus terang biayanya juga cukup besar karena kita harus mempersiapkan siswa, kita harus mempersiapkan media dan sebagainya, servernya itu ya. Jadi sekali lagi kami mohon kesadaran Bapak Ibu supaya tidak menimbulkan kesimpang siuran ya. Jadi terus terang ini kami juga sekali lagi yang saya sampaikan tadi, kita tidak bermaksud untuk memilih, tapi itu semuanya sudah ditentukan dari pusat. Kemudian seluruh siswa akan tetap Bapak Ibu supaya anak-anak semua merasakan bagaimana sih AKM itu ya. Sekolah akan berusaha memberikan program nanti sebagai bentuk pemerataan dan juga latihan. Jadi nanti saya pesankan kepada guru kelas untuk memberikan latihan AKM baik itu literasi maupun numerasi kepada anak-anak. Nanti akan disisipkan di mapel tematik. Setelah itu nanti akan kita laksanakan secara serentak AKM untuk seluruh siswa kelas 5. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, supaya nanti anak-anak juga merasakan, oh ternyata AKM itu sulit, nah gitu ya. Jadi mungkin ada yang begini, wah enak saya nggak terpilih, jadi saya akan agak santai. Mungkin juga ada yang seperti itu ya. Tapi oleh karena itu Bapak Ibu, jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa bijak menyikapi hal ini, jadi tidak ada lagi istilahnya salah paham. Kemudian bagi siswa yang tidak terpilih nanti sebagai peserta, tetap sekolah nanti akan memberikan program ini, nanti mungkin sehari anak-anak akan diberikan latihan mengerjakan AKM dengan soal yang nanti akan dicarikan oleh sekolah, nanti disesuaikan dengan standar AKM nanti. Secara lokal akan dilaksanakan di sekolah. Tapi untuk itu nanti mohon Bapak Ibu bisa memfasilitasi anak-anak dengan perangkatnya, dengan medianya, baik itu HP maupun laptop nanti. Untuk waktunya akan kita atur mungkin setelah pelaksanaan AKM ya Bu ya. Supaya kita fokus dulu ya Bapak Ibu, karena terus terang ini sekolah juga punya hal yang harus disiapkan terkait AKM ini. 5. Jadi poinnya Bapak Ibu, ANBK ini nanti pada akhirnya akan menghasilkan rapor pendidikan yang itu akan menjadi data tunggal untuk menentukan program dan kebijakan satuan pendidikan atau sekolah. Dari situ nanti akan diukur sekolah ini nanti levelnya bagaimana, kemampuannya bagaimana. Nah itu diambil dari sampel dari siswa yang terpilih menjadi peserta tadi. Asesmen nasional bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan, memberikan umpan balik kepada penyelenggara pendidikan, dan merancang tindak lanjut untuk perbaikan mutu sistem pendidikan. Jadi dari hasilnya tadi sekolah bisa melihat bagaimana untuk mutu pendidikan yang ada dan akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Mungkin itu Bapak Ibu terkait penjelasan saya tentang ANBK dan AKM. Bapak Ibu nanti bisa sambil melihat lagi browsing di internet, apa itu AKM, apa itu ANBK, barangkali kurang jelas. Dan misalnya ada yang kurang jelas lagi, monggo bisa ditanyakan langsung kepada saya atau melalui guru kelas. Nanti secara teknis hal ini akan disampaikan oleh proktor, yaitu Bapak Zainal. Mungkin dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi sekolah terima kasih atas perhatian dan pengertian dari Bapak Ibu semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah disampaikan sambutan sekaligus penyampaian maksud dari AKM tersebut. Secara kita masih untuk AKM ini terbilang masih baru karena 2 tahun ini baru melaksanakan AKM. Untuk yang pertama kemarin kita masih bingung. Untuk yang kedua ini kita sudah persiapkan dengan baik, insya Allah mohon doanya saja. Untuk selanjutnya saya akan menyambung sedikit tentang AKM ini, yaitu telah disampaikan tadi memang benar dari siswa kelas 5 itu
diambil 35 siswa yang untuk mewakili SD Islam Al-Ma'arif 02 ini dalam. Baik Bapak Ibu, jadi ini apa yang menjadi pertanyaan atau tampilan pertanyaan itu anak-anak bisa menjawab. Kemudian biasanya anak-anak itu selalu menjawab dengan karakternya sendiri. Apakah benar? Jadi di sini adalah survei karakter seperti lingkungan yang terjadi di sekolah, pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah. Baik, itu. Kemudian nanti dari hasil ini tidak muncul apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lulu tadi, tidak muncul nilai per siswa. Jadi nanti nilainya itu global. Misalkan numerisasi anak-anak, literasi anak-anak, apakah sudah memenuhi ataukah meningkat atau menurun. Nah, kemudian asesmen nasional ini juga diikuti oleh guru, semua guru yang ada di SDI, baik itu guru kelas maupun guru agama dan kepala sekolah, itu wajib ya. Jadi itu. Kemudian ya ini tadi sudah. Kemudian ini yang dilaksanakan yaitu asesmen kompetensi minimal. Jadi literasi membaca dan numerisasi. Ini tentang matematika dan ini tentang pengetahuan membacanya anak-anak. Jadi di sekolah sekarang mulai 2 tahun yang lalu sudah menerapkan istilahnya literasi dengan cara di kelas, setiap kelas harus ada rak buku dan buku. Jadi itu ya. Untuk mic-nya bisa dimatikan yang lain ya. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini rumpun mata pelajaran AKM literasi itu nanti ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya, matematika, itu numerisasi. Jadi ini. Terus kemudian saya lanjutkan. Nah ini bentuk soalnya seperti ini. Pilihan ganda kompleks, isian atau jawaban singkat, menjodohkan, isai atau uraian. Jadi perbedaan antara soal AKM dengan soal-soal yang sebelumnya UN. Kalau UN kan pilihan ganda semuanya. Nah sekarang itu ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks. Jadi bisa dipilih lebih dari satu ya. Kemudian pilihan ganda kalau yang di tahun lalu itu hanya memilih satu jawaban. Tetapi di sini pilihan ganda kompleks itu bisa memilih lebih dari satu. Isian atau jawaban singkat. Kemudian ada yang menjodohkan. Misalkan karakter dari anak-anak di rumah. Misalkan nilai dari ketuhanan yang Maha Esa itu perilakunya misalkan cocok dengan yang mana? Seperti itu. Seperti soal-soal pada kelas 1. Nah, ini terdiri dari pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban, pilihan ganda ini, uraian kelas 1 sampai kelas 3 sebanyak 3 pilihan. Nah, ini nanti sistem yang bekerja. Kemudian di dalam menjawab soal, nanti siswa satu dengan siswa yang lain itu berbeda. Misalkan siswa A menjawabnya itu
kompleks atau sudah bisa, istilahnya nanti ada tengah-tengah grade-nya A, B, C. Ya. Oh, anak ini jawab pertanyaan yang pertama benar, maka selanjutnya akan tingkatkan soalnya, soal di atasnya. Kemudian yang satunya, siswa yang satunya jawab soal nomor 1 ternyata salah, maka yang muncul soalnya adalah yang lebih mudah. Tapi nanti semua itu harus dikerjakan dan diselesaikan. Intinya hampir sama semua soal itu, cuman munculnya berbeda-beda atau tidak sama, tidak urut gitu. Nah, ini menjodohkan. Kalau yang ini nanti saya percepat aja ya. Nah, ini survei karakter profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Nah, ini yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Survei lingkungan belajar. Baik, itu yang bisa disampaikan. Nah, ini alokasi waktu untuk tes tulis atau tes literasi untuk SD itu 75 menit. Kemudian survei karakternya 20 menit. Baik, Bapak Ibu, di SDI ini nantinya untuk pelaksanaan AKM-nya akan dilaksanakan 2 hari. Yang pertama yaitu literasi, yang kedua, hari kedua yaitu numerisasi. Ya, jadi itu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Karena kita di pembelajaran komputer kita sudah mempunyai 2 lab komputer. Jadi 1 lab komputer itu diisi oleh 15 anak. Ya, jadi masing-masing lab 1 dan lab 2 ada 15 anak. Jadi untuk pelaksanaannya kita pakai sesi 1. Pakai sesi 1 ya. Jadi tidak ada sesi 1 dan sesi 2. Kita barengkan semuanya. Ya. Kalau di yang lain mungkin karena keterbatasan perangkat, maka bisa sampai sesi 2. Ya, jadi itu diusahakan nanti pagi semuanya. Nah, ini untuk pelaksanaan AKM-nya, baik persiapan maupun pelaksanaan. Jadi tanggal 26 sampai 29 ini simulasi AN jenjang SD. Jadi untuk tahun kemarin itu simulasi ini diambil 10 SD di Singosari. Tapi kita berdoa mudah-mudahan untuk simulasi ini ya, untuk simulasi tahun ini semua SD mempunyai kesempatan untuk simulasi. Jadi kita tidak perlu bingung untuk menghadapi asesmen nasional. Insya Allah kita nanti ada latihan atau latihan memakai untuk login ke akun masing-masing. Jadi gitu. Untuk tanggal 30 sampai 2 Oktober sinkron itu dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kemudian 3 sampai 6 ini simulasi jenjang SD, simulasi yang kedua. Kemudian 14 Oktober ini gladi bersih. Nanti setelah ada simulasi juga ada gladi bersih. Jadi itu. Untuk tanggal 21 Oktober ini sinkronisasi lagi. Kemudian pelaksanaannya itu tanggal 24 sampai 27 Oktober. Jadi ini. Oh, ternyata sudah selesai. Ini saya potong.
karena saya percepat tadi. Baik, itu Bapak Ibu guru. Kemudian di sini saya akan menampilkan siswa yang terpilih untuk asesmen nasional. Nah, ini siswa kita, siswa SDI yang terpilih oleh sistem, ya. Jadi ini muncul itu secara otomatis. Jadi tidak bisa merubah sendiri. Jadi itu. Kemudian di sini ada nomor 31 sampai 35 ini adalah cadangan. Maksud di dalam cadangan ini nantinya jika ada siswa, ya misalkan di daftar nominasi ini itu setiap simulasi ikut, ya gladi bersih ikut. Kemudian ketika hari H ternyata anak ini tidak masuk karena sakit, kita doakan saja. Saya tidak berharap itu semua terjadi ya. Kita berharap semuanya anak-anak sehat selalu. Ya, jadi ini. Kemudian kalau di sini tidak ada yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan AKM, maka cadangan ini yang mewakili atau yang maju untuk asesmen nasional. Tapi di dalam Juknis kita harus melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh dinas. Jadi kita tidak hanya serta-merta mengganti langsung mengerjakan, tidak. Jadi harus ada sistem pergantian. Jadi itu. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Dari sini baik, Bapak Ibu, telah saya sampaikan tadi untuk tentang masalah Juknis AKM. Nanti Pak, mohon maaf bisa dilihat untuk nomor urut 1 di jadwal siswa tadi. Oke, nanti saya akan share daftar peserta yang terpilih. Jadi hari ini, insya Allah hari ini wali kelas akan nge-share lagi untuk daftar nilai. Daftar peserta maksudnya. Jadi itu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa di-on-kan mic-nya, mikrofonnya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian daftar jadwalnya itu Pak nanti yang Oh iya. Jadwal hari programnya ya. Oke. Untuk ya nanti saya buat setelah ini kita akan buat jadwal, nanti akan di-share oleh wali kelas. Misalkan yang sudah terpilih maupun yang tidak terpilih itu nanti kita akan koordinasi. Apakah nanti ada jam tambahan khusus atau kita bedakan yang baik yang terpilih maupun tidak terpilih. Itu nanti kita akan koordinasi lagi sama kepala sekolah maupun wali kelas 5. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Monggo Bapak. Oke. Bentar. Alhamdulillah kalau sudah paham, ya. Jadi ini nanti semuanya
baik yang terpilih maupun tidak terpilih, kita akan usahakan untuk bisa mengikuti AKM. Cuman bedanya kalau yang terpilih 35 ini akan mengikuti AKM dari dinas. Kemudian kalau yang tidak ikut terpilih, kita nanti akan ikutkan di AKM lokal. Maksudnya lokal itu kita kerjasama dengan pihak lain, tetap online, tapi kita tetap nanti kerjasama dengan pihak kedua, bukan dari dinas. Jadi itu. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan satu lagi untuk pemungkas kali ini. Pak, untuk yang tidak terpilih kapan jadwal pelaksanaannya? Oke, saya ulangi lagi, kita akan susun lagi dengan kepala sekolah dan wali kelas 5. Jadi nanti kita koordinasi dulu, baru hasilnya kita akan share melalui wali kelas. Ngoten nggih? Untuk Zoom orang tua hari ini aja Pak ya? Untuk Zoom orang tua insya Allah hari ini. Soalnya kita juga mempersiapkan persiapan AKM juga Pak. Kalau perlu diadakan mungkin nanti yang terpilih maupun yang tidak, jika diperlukan ya kita adakan. Kalau tidak, kalau hari ini cukup maka kita akan adakannya. Kalau hari ini cukup, saya rasa sudah cukup, tidak perlu lagi kita adakan lagi Pak. Oke, oleh karena itu monggo yang belum jelas bisa bertanya. Saya mohon maaf tadi di sesi yang pertama tadi mati karena teknis, jadi dari sekian ini hanya separuh yang masuk di sesi yang kedua. Oke, gitu Bapak Ibu, saya akhiri cukup sekian. Semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terpilih maupun yang tidak. Semoga kita dapat melaksanakan AKM ini dengan baik sampai selesai. Gitu, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.